saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram, podcast horor yang gak cuma bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kamu susah untuk memejamkan mata, walau mungkin dengan sedikit rasa takut. Tapi saya jamin, setelah kalian dengerin sampai habis, kalian gak akan berani ke kamar mandi. Jadi, sebelum kamu mulai merinding, pastikan lampu udah nyala, pintu terkunci rapat, dan jangan lupa cek bawah tempat tidurmu. Siapa tahu ada kepala orang nongol di situ. Dan jangan lupa, kalian subreklah channel saya. Jangan berat kali telunjuknya buat klik subscribe. Kan gak bayar bro. Ingat ya, kalau kalian gak subrek, saya datangi rumah kalian satu-satu. Untuk silaturahmi maksudnya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Karam Kali Aja Seram. Cekidot. Cerita pertama. Antar jenazah lewat alas roban. Jadi, kejadian ini gue alami di akhir 2022. Saat itu gue dapat tugas mengantar jenazah ke daerah Jawa Tengah. Sebelumnya, gue lagi libur. Tapi rumah sakit menghubungi karena ada tugas pengantaran jenazah keluar kota. Sesuai peraturan, kalau ada tugas antar jenazah keluar kota, yang sedang libur yang ditugasin supaya nggak mengganggu yang sedang dinas. Akhirnya, gue terima tugas itu dan berangkat siang bersama teman gue, Bang J, karena aturan rumah sakit juga menyatakan kalau tugas keluar kota harus berdua, jadi kami berangkat bareng. Ketika sampai di rumah sakit, jenazah sudah siap, sudah dimandikan dan dikafanin. Gue tanya ke keluarga almarhum, apakah ada yang mau ikut di mobil ambulans? Tapi mereka bilang enggak, mereka akan pakai mobil pribadi. Kami pun berangkat. Sepanjang perjalanan, awalnya semuanya aman-aman aja, sampai kami memutuskan untuk keluar dari tol agar bisa jajan dengan uang tol yang kita hemat. Kami keluar di tol Brebes dan rencananya akan melewati daerah Alas Roban. Saat itu sudah sore, sekitar maghrib ketika kami mau masuk Alas Roban. Di jalan, tiba-tiba gue dan Bang J merasa ngantuk banget. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti dan makan di tukang nasi goreng di pinggir jalan. Kami makan dan memesan nasi goreng yang pedas biar mata melek lagi. Setelah makan, saat mau bayar, tukang nasi goreng bilang kalau makanannya sudah dibayar sama teman yang ikut makan tapi makan di mobil. Gue dan Bang J kaget, karena cuma kami berdua yang ada di mobil. Kami berusaha positive thinking aja. Mungkin ada orang baik yang ngebayarin makan kami, pikir kami, lalu kami lanjut perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan, kami merasa seperti menabrak sesuatu. Ada suara, jedar, dari depan mobil. Gue langsung berhenti dan periksa. Tapi nggak ada apa-apa. Mobil juga nggak ada bekas tabrakan. Gue periksa lagi jalanan sekitar, nggak ada yang aneh. Kami pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kami tiba di rumah almarhum sekitar jam 3 pagi. Keluarga almarhum meminta kami untuk istirahat dulu dan minta tolong mengantar jenazah ke pemakaman pagi harinya. Setelah istirahat, paginya kami berangkat ke pemakaman. Sampai di pemakaman, saat jenazah diturunkan, gue melihat ada bercak darah di kain kafan. Gue berpikir mungkin ada luka yang belum kering karena almarhum meninggal akibat kecelakaan, tapi tetap saja, bercak darah di kain kafan itu bikin merinding. Beli kok dia sempat cerita juga ke saya dan ke keluarga bahwa dia udah siapin semuanya, termasuk cincin buat pernikahannya. Makanya, sekarang keluarga juga bingung cincinnya di mana karena itu hal penting buat kita. Setelah mendengar itu, gue mulai berpikir lebih jauh. Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian aneh yang gue alami selama perjalanan sama Bang J? Gue juga sempat kepikiran soal darah yang tiba-tiba ada di keranda padahal sebelumnya enggak ada. Gue gak tahu pasti,
tapi gue ngerasa ada sesuatu yang gak selesai atau belum tuntas dengan almarhum. Gua coba tenangin diri dan bilang ke kakaknya, "Kak, maaf sebelumnya, saya nggak terlalu paham soal barang-barangnya almarhum. Tapi kalau kakak merasa ada yang belum selesai, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke pihak yang nolong atau ke polisi setempat untuk cek lagi barang-barangnya." Si kakak cuma jawab, "Iya, Mas, terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga kita bisa segera dapat jawaban." Setelah itu, komunikasi sama kakaknya berhenti. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, gue masih kepikiran tentang almarhum dan kejadian-kejadian aneh yang gue alami. Tapi gue berusaha tetap profesional dan fokus ke kerjaan gue. Setiap kali gue bawa ambulans atau nyuci mobil, gue selalu berdoa biar enggak ada gangguan lagi. Alhamdulillah, setelah kejadian itu, semua berjalan normal lagi. Meskipun, sampai sekarang gue masih suka kepikiran tentang cincin yang hilang dan apakah almarhum udah benar-benar tenang. Tapi ya, pada akhirnya, gue serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Jadi, ceritanya kayak gini nih, kakaknya almarhum nanya ke gue soal cincin. Dia bilang katanya almarhum pakai cincin pas kecelakaan. Tapi setelah diperiksa nggak ada cincin, gue coba tanya ke tim pemulasaran jenazah, yang waktu itu ngurus almarhum. Mereka bilang, nggak ada apa-apa, Bang, karena sebelum dimandiin, semua pakaian dicopot dan diperiksa. Kalau ada barang-barang, biasanya dikumpulin dan diserahin ke keluarga. Akhirnya, gue jelasin ke kakaknya. Gue bilang, kalau mau nani langsung sama tim, bisa, tapi dia bilang, udah, nggak usah, Mas, cukup. Gue rasa, mungkin kakaknya cuma mau mastiin soal cincin itu. Mungkin mau disimpan atau dikasih ke calon istri almarhum. Ya udah, itu aja sih ceritanya. Terima kasih buat Bang Adit sudah mau berbagi kisah sebagai sopir ambulans. Menurut gue, ceritanya cukup serem. Lu berani banget ya Bang. Walaupun awal-awal takut juga sih. Apalagi kalau ngantar jenazah sendirian, entah siang atau malam. Kalau cuma jarak 5-10 km mah sendiri. Tapi kalau luar kota sering berdua. Jadi, pengalaman horor ini pertama kali dialami pas jadi sopir ambulans di akhir 2022 oleh Bang Adit. Dan sampai sekarang masih ngalamin beberapa kejadian horor. Ada yang di rumah sakit, ada juga yang di jalan. Rumah sakit tempat Bang Adit kerja ini gede, rumah sakit tipe C, jadi nggak sebesar rumah sakit tipe A atau B. Nah, balik lagi ke cerita tadi, almarhum kecelakaan. Enggak jauh dari rumah sakit, katanya kecelakaan tunggal, nabrak trotoar pas belokan, dia meninggal di tempat, statusnya dead on arrival, doa, pas sampai rumah sakit. Almarhum ada luka-luka, katanya ada luka dalam di kepala, darah keluar dari telinga. Waktu Bang Adit bantu nguburin, ada darah di kain kafan. Keluarganya juga nggak komplain, mereka kayaknya maklum karena almarhum kecelakaan. Nah, Bang Adit sempat ngalamin hal aneh pas balik dari ngantar jenazah. Pas isi bensin, dia lihat ada darah di keranda. Yang aneh itu waktu yang bayarin nasi goreng. Sampai sekarang masih misteri siapa yang bayarin, soalnya dia cuma berdua di mobil. Bang Adit bilang pernah ngalamin kejadian horor lagi di rumah sakit. Jadi, pas jaga malam sendirian, ada bapak-bapak parubaya ngetok ruangan dia. Dia nanya soal ambulans jenazah. Paginya, ternyata jenazah yang harus dia antar itu bapak yang semalam nanya ke dia. Dia kaget banget. Ceritanya dia simpan sendiri aja. Teman-temannya ada juga yang ngalamin kejadian horor. Pernah ada suara anak kecil nangis di rumah sakit, tapi setelah dicari, nggak ketemu anak kecilnya, padahal satu rumah sakit dengar suaranya. Oke, terima kasih buat teman-teman Karam, kali aja seram, sudah mendengarkan cerita dari kami. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah ini. Dimanapun kita berada, pasti ada makhluk lain yang menemani. Semoga kita selalu diberi keselamatan. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kedua. Pengalaman mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, ketemu lagi dengan saya, Mr. Randi. Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang pengalaman mati suri. Pasti kalian penasaran kan? Bagaimana rasanya mati suri? Yuk, kita mulai. Saya punya seorang teman bernama Ujang, yang dulunya bekerja sebagai sopir bajai. Teman-teman pasti sudah tidak sabar mendengar cerita Bang Ujang tentang pengalaman mati surinya. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cerita Bang Ujang. Dulu, saya bekerja sebagai sopir bajai. Saya punya keluarga, anak dan istri. Kehidupan saya waktu itu cukup keras. Setiap kali saya berkumpul dengan teman-teman, mereka selalu mengajak saya untuk minum-minum alkohol. Awalnya, saya enggan, tapi lama-kelamaan saya terbawa. Setiap hari, kami minum hingga larut malam, dan saya sering pulang dalam keadaan mabuk. Istri saya sering marah dan mengingatkan saya, "Kamu tidak malu sama anak-anak." Tapi, saya merasa sulit untuk berubah, seolah-olah saya sudah terjebak dalam rutinitas itu. Sampai suatu hari, seorang teman baik menegur saya. Dia mengajak saya untuk ikut ke majelis taklim. Dia berkata, "Sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Ayo, coba berubah." Awalnya, saya menolak, tapi lama-kelamaan saya berpikir, mungkin ini saatnya saya berubah. Teman saya tidak hanya sekali mengajak, tetapi berkali-kali. Namun, di sisi lain, ada juga teman-teman lain yang justru mengajak saya kembali ke kebiasaan lama. Saya mulai merasa bingung. Apakah saya harus meninggalkan lingkungan dan teman-teman saya untuk berubah? Rasanya berat, karena meninggalkan lingkungan berarti meninggalkan teman-teman yang sudah lama saya kenal. Momen perubahan. Suatu hari, saya memutuskan untuk ikut ke majelis taklim. Awalnya, rasanya aneh, tapi di sana saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mulai rutin datang ke majelis, dan perlahan-lahan hati saya terbuka. Saya merasa bahwa hidup saya akan hancur jika terus berada di jalan yang salah. Namun, perubahan tidak semudah itu. Saya masih sering tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Apalagi ketika teman-teman lama datang mengajak, saya sempat jatuh bangun. Tapi akhirnya saya bulatkan tekad untuk hijrah dan meninggalkan dunia yang kelam itu. Pengalaman mati suri. Pada suatu malam, saya merasa sangat lelah setelah seharian menarik bajai. Saat itu, menjelang malam takbiran, saya pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba, saya merasa pusing dan tubuh saya menjadi kaku. Segalanya berubah gelap, dan saya jatuh pingsan. Saat itu, saya merasa seperti berada di antara mimpi dan kenyataan. Saya melihat tubuh saya sendiri terbaring di tempat tidur, sementara jiwa saya seperti terlepas dari tubuh. Saya merasa diikuti oleh sosok berjubah putih yang mengajak saya berjalan. Kami berjalan melewati tempat-tempat yang sangat indah, tetapi di satu sisi, saya juga melihat banyak orang yang tampak bingung dan menderita. Saya tidak tahu di mana saya berada, tetapi rasanya seperti berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Orang-orang yang saya lihat seperti sedang mencari jalan keluar, tetapi mereka terjebak dan tidak bisa keluar. Saya merasa sangat bingung, tetapi sosok berjubah itu terus membimbing saya. Akhirnya, saya dibawa kembali ke tubuh saya. Saat saya sadar, saya merasa seperti baru saja melewati sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Pengalaman itu membuat saya semakin yakin bahwa saya harus berubah dan meninggalkan kehidupan lama hidup. Kehidupan setelah pengalaman mati suri. Setelah pengalaman mati suri itu, saya benar-benar merasa seperti diberi kesempatan kedua oleh Allah. Hati saya mulai berubah, dan saya semakin yakin bahwa hidup ini bukan hanya soal kesenangan sesaat. Saya mulai rajin beribadah, ikut pengajian, dan menjauh dari lingkungan lama yang penuh dengan kebiasaan buruk. Awalnya memang tidak mudah. Saya harus melepaskan diri dari teman-teman lama, yang sering mengajak saya untuk kembali ke kehidupan kelam. Mereka sering berkata, "Ah,
Ujang sekarang sudah alim, dengan nada mengejek, tapi saya tetap berusaha tegar. Saya yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Teman saya yang pertama kali mengajak ke majelis taklim terus mendukung saya. Dia sering mengajak saya ke berbagai kegiatan agama, seperti taklim, ziarah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dari situ, saya mulai merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan semu yang dulu saya rasakan dari minuman beralkohol atau pergaulan buruk. Cobaan setelah hijrah. Meski saya sudah berusaha hijrah, cobaan tetap ada. Salah satunya adalah ketika pekerjaan saya sebagai sopir bajai tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Penghasilan saya semakin menurun, dan saya mulai merasa tertekan. Ada saat-saat di mana saya berpikir untuk kembali ke kehidupan lama. Karena di sana saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat, meskipun itu cara yang salah. Namun, saya ingat pengalaman mati suri saya. Saya ingat bagaimana orang-orang yang saya lihat di alam sana, yang terjebak dan tidak bisa keluar. Saya tidak ingin hidup saya berakhir seperti mereka, terperangkap dalam penyesalan yang abadi. Saya terus berusaha berdoa dan memohon petunjuk dari Allah agar diberi kekuatan. Akhirnya, Allah memberi saya jalan. Seorang teman di majelis memperkenalkan saya pada sebuah usaha kecil-kecilan. Saya mulai menjual makanan ringan di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Alhamdulillah, lambat laun usaha saya mulai berkembang, dan saya bisa sedikit demi sedikit mencukupi kebutuhan keluarga saya. Pelajaran hidup, dari semua pengalaman yang saya alami, dari kehidupan kelam, mati suri, hingga hijrah, saya belajar bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Kadang-kadang, kita tergoda untuk mengambil jalan yang mudah, tetapi itu hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Hanya dengan mengikuti jalan yang benar, meskipun sulit, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Pengalaman mati suri saya bukanlah sekadar mimpi atau khayalan. Itu adalah peringatan dari Allah, sebuah kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan sekarang saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mereka itu memang seperti itu. Sifatnya selalu ingin memiliki segala sesuatu yang tidak tercapai. Mereka melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika itu harus menyakiti orang lain. Saya terkadang tidak habis pikir dengan mereka. Ada satu kejadian yang membuat saya benar-benar bingung. Saya melihat sekelompok orang yang menyaksikan seseorang dianiaya, tapi tidak ada satupun yang peduli atau berusaha menolong. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, seolah-olah hidup mereka hanya tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan penderitaan orang lain, hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa peduli bagaimana caranya. Kemudian, ada kejadian lain yang juga berkesan. Saya melihat seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang itu tidak mau menerimanya. Keadaan ini membuat mereka saling bertengkar. Saya sungguh tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun semua ini membuat saya semakin bingung dengan kehidupan ini. Setelah semua kejadian itu, saya seperti dibawa ke suatu tempat. Saya menemukan sebuah jembatan kecil dan diminta untuk berdiri di situ. Lama saya menunggu, hingga akhirnya saya melihat dari kejauhan ada sosok yang mendekat. Ketika sudah dekat, saya kaget karena sosok itu adalah orang tua saya yang sudah lama meninggal. Saya bertanya-tanya dalam hati, di mana saya sekarang? Mereka berkata, kamu harus berubah. Jangan terus seperti ini. Kamu masih muda, masih banyak yang bisa kamu lakukan. Kamu harus memperbaiki diri. Setelah itu, mereka pergi, dan saya merasa sangat bingung. Saya bertanya-tanya apa maksud dari semua ini. Kemudian saya dipertemukan dengan teman-teman lama yang juga sudah meninggal. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa saya harus berubah. Akhirnya, saya dibawa oleh sosok berjubah yang mengatakan bahwa ini bukan tempat saya. Sosok itu menuntun saya keluar dari tempat tersebut, menuju jalan yang katanya akan membawa saya pulang. Saya terus berjalan hingga akhirnya saya melihat cahaya terang di ujung jalan. Saat saya mendekat, tiba-tiba saya terbangun. Saya terkejut karena merasa mimpi itu sangat nyata. Tubuh saya lelah dan haus, seperti habis melalui perjalanan yang panjang. Yang lebih mengejutkan, ketika saya melihat jam, saya menyadari bahwa 2 hari telah berlalu sejak saya tertidur. Saya merasa baru tidur sebentar,
tapi ternyata saya telah hilang selama 2 hari. Setelah kejadian itu, saya mulai merenungkan hidup saya. Saya merasa telah mendapat hidayah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pun bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih peduli terhadap sesama. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Saya merasa ada hikmah di balik semuanya, dan saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk berubah. Meski berat, saya yakin dengan tekad dan niat yang kuat, saya bisa menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. Setelah kejadian itu, hidup saya berubah total. Saya mulai mencari teman-teman yang bisa membawa saya ke jalan yang benar, lingkungan yang lebih mendukung perjalanan spiritual saya. Saya sadar bahwa hidup saya yang dulu penuh dengan kebingungan, keinginan yang tak terpuaskan, dan perasaan tidak puas dengan segala hal telah membawa saya jauh dari makna kehidupan yang sesungguhnya. Saya juga bersyukur karena banyak teman yang mendukung perubahan saya. Mereka mengingatkan saya untuk tetap pada jalan yang lurus, memberikan dorongan moral, dan membantu saya menemukan kembali ketenangan batin. Mereka mengajak saya untuk mendalami agama dan membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, saya semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar. Pengalaman mimpi yang saya alami terasa begitu nyata, seperti perjalanan spiritual yang mengajarkan saya banyak hal. Saya merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, untuk memaknai hidup dengan cara yang berbeda. Dari sana saya belajar bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri. Kita harus peduli dengan orang lain, harus bersikap baik, dan yang paling penting, harus menghargai waktu yang kita miliki. Ada satu momen penting yang terus saya ingat, yaitu ketika saya bertemu dengan anak kecil yang mengetuk pintu rumah saya pada hari Lebaran. Anak itu mengetuk pintu dan meminta bantuan untuk makan. Saat saya melihatnya, tanpa berpikir panjang, saya memberikan sejumlah uang yang saya miliki, walaupun saya sendiri sedang dalam kondisi yang sulit. Anehnya, setelah memberikan uang itu, anak tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Saya masih bingung sampai sekarang, siapa sebenarnya anak itu? Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat saya semakin yakin bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran. Kadang kita tidak menyadarinya, tapi setiap kejadian, setiap orang yang kita temui, memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Mungkin itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk terus berbuat baik, untuk selalu introspeksi, dan untuk tidak menunda-nunda perubahan yang baik dalam hidup kita. Akhirnya, saya mulai menjalani hidup dengan lebih tenang dan damai. Saya juga lebih bersyukur atas apa yang saya miliki dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Saya tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi saya merasa yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. Apapun yang terjadi di masa depan, saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri dan membantu orang lain. Karena saya percaya, itulah makna sebenarnya dari kehidupan ini. Sekian dulu cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Dari balik jendela kusam, bayangan hitam melintas. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi.
Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi.